Salam animasi. Jumpa lagi dengan saya Bambi atau Mas B. Kita melanjutkan tutorial yang sebelumnya, walk cycle. Kalau sebelumnya sampai dengan membuat gambarnya, kemudian membuat buntut belangkon yang cycle, yang bergerak mengalun. Nah, sekarang kita memasuki proses membuat clean up. Jadi jangan lupa ya, ini udah sketsa yang ketiga, itu kita masuk ke clean up. Kita rapikan garisnya, lalu kita delete yang nggak perlu. Seperti tadi ya, tetap kita membuat frame 1, kemudian diberikan jarak 2 frame, baru kita masuk ke frame 4 dan seterusnya. Nah, ini kita masuk frame yang ke-7. Frame ke-7 ini seperti tadi ya, kita tinggal jiplak. Jangan lupa detailnya apa saja, misalnya kemejanya agak kebuka sebagian, lalu sepatunya pakai krok. Jadi kalau sketsanya kan sepatunya lebih tipis, tapi kalau krok itu sepatunya sedikit lebih gemuk. Lalu matanya kita bikin cuma titik aja, kemudian kita bikin detail di telinganya ada garis, lalu belangkonnya itu buntut belangkonnya menutupi sebagian yang bentuknya telur, karena telur itu kan di tengah, sedangkan samping kanan kirinya ada buntut belangkon. Jangan lupa tetap digambar area. Setiap ini tetap ya kita ngambil di keyframe yang awal, setelah itu tambah 2 frame, lalu kita buat outline. Outline itu garis yang sudah rapi, yang udah tidak ada sketsa-sketsanya lagi. Makanya kita perlu menjiplak gambar di bawahnya. Itu kalau ketebalan kita undo, lalu kita gambar ulang ya. Jangan lupa karena sepatunya lebih seperti sepatu krok yang gemuk, kita ganti semua. Ini memasuki frame yang ke-6. Oke, frame ke-6 itu buntut belangkonya sudah turun tapi setengah, dan nanti ke-7 ke-8 balik lagi ke bentuk semula seperti yang frame pertama. Kita masuk ke frame ke-7, kita buat juga detailnya. Usahakan semua detail itu ujungnya tertutup, karena nanti kalau ada bagian yang terbuka atau bocor, pada saat kita berikan warna menggunakan tumpahan cat yang kayak kaleng cat itu, dia tidak akan mau keluar warnanya, karena biasanya memang kalau areanya belum tertutup maka dianggap itu area terbuka, sehingga kalau mau diberikan warna itu lebih susah. Kecuali areanya kecil dan tertutup, maka lebih gampang menggunakan tumpahan cat. Nah, ini udah frame yang ke-8. Kita buat detailnya seperti tadi. Lalu yang kita perlukan adalah sekarang kita cek dulu gambarnya. Pasti ada yang beberapa yang kurang ya. Tuh misalnya kerahnya karena satu di samping dagu, yang satu lagi kelihatan sedikit gitu ya. Kemudian kita cek lagi semua itu kurang mulutnya. Kadang ada garis yang tertinggal, kita cek satu persatu. Kalau sudah semua itu karena tangannya seperti menggenggam ya, kita tambahkan garis boleh. Kemudian karena frame yang lain ternyata kacamatanya garisnya cuma satu, sementara frame pertama tuh garisnya ada 2 di tengah, jadi saya ganti biar sama. Jangan lupa di save-nya sekarang underscore, selain tanggal diberikan underscore outline. Nah, kalau kita udah mulai mewarna, maka save frame-nya menjadi underscore color gitu ya. Nah, saya ambil dari yang sudah ada, ngambil satu gambar untuk patokan warna. Jadi kebetulan kan kemarin kita udah membuat rotation pakai karakter Mas B, sehingga ini ada contoh Mas B yang sudah ada daftar warnanya. Saya tidak perlu mencari warna lagi, tinggal ambil pipet, ambil warna yang sudah ada. Saya ambil dulu warna kulit, jadi warnain kulitnya semua, kan hanya wajah sama tangan ya. Nah, kalau dia nggak mau, berarti ada yang bolong atau yang terbuka, yaitu daerah cambang atau rambutnya kena ya. Jangan lupa nanti kita beri area penutup supaya warnanya nggak bocor.
Jangan lupa berikan warna kulit dulu semua. Kalau kita kesenggol garisnya, karena itu terseleknya garis, maka garisnya akan kena warna semua, sehingga tinggal diklik depan baru kita warnain. Tapi kalau kita bisa ngeklik area yang kosong, itu akan gak ada masalah sih. Oke, kita warnain semua. Tuh, kalau kesenggol pasti karena garis, kemudian garisnya yang berubah ya. Kita warnai belangkonnya. Intinya kalau salah warna tinggal undo aja sih. Nah, itu sebetulnya kan area belangkon di belakang bawah itu ada area rambut juga ya. Tadi ketinggalan garis. Nah, kita bisa tambahkan garis supaya dia tetap tertutup dan nah kalau tiba-tiba kena semuanya ya udah kita ganti lagi. Terus kita masuk ke warna rambut. Warna rambut itu ungu, jadi yang terlihat di samping telinga dan di belakang di bawahnya belangkon kita warnai semua. Kemudian nah, area yang terbuka itu mau nggak mau kan kita harus benerin dulu. Nah, kadang-kadang karena kita salah klik, itu rupanya saya salah klik di layer yang lain sehingga pas diwarnain nggak mau. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Jangan lupa bahwa garisnya tetap ungu ya. Itu kan garisnya bukan ungu. Nah, balikin lagi ke warnanya, ambil warna pipet, kemudian tutup areanya. Baru setelah itu bisa kita warnain dalamnya. Intinya kalau tiba-tiba dia sudah diberikan tutup tapi nggak bisa diwarnai, berarti area kita salah gitu ya. Layernya salah klik atau frame-nya bukan yang kita tuju gitu. Jadi balik lagi kita ambil warnanya, lalu kita warnai, dan nah, ini rambutnya kenapa ya nggak mau? Nah, akhirnya kalau memang dia nggak mau, berarti kesalahan kita adalah, nah, kita warnain manual juga nggak apa-apa sih. Yang penting tetap area rambutnya berwarna itu ya. Kan aneh kalau nggak. Lalu memasuki warna kuning. Semua yang warna kuning hanya kacamata dan kancing besar itu di dada ya. Kita warnai. Kita lanjut ke warna yang lain. Warna sepatunya dulu, area yang kecil dan sedikit ya. Jadi warnai sepatu sama warnai celana yang skinny jean ini, yang warna biru. Setelah semua selesai, baru area yang paling lebar. Jadi kemeja atau bajunya itu warna hijau yang lebih muda daripada warna di belangkon. Jangan lupa di kerahnya itu ada yang bagian kecil, tetap kita harus warnai semua ya. Karena kalau nanti tidak kita warnai, dia akan bolong atau berlubang. Sehingga pada saat kita bikin kompositik, dia akan tembus ke latar belakang atau backgroundnya. Tadi ya, kalau tetap kesenggol dan kita mewarnai garis, tinggal di undo. Nah, tadi warnanya salah ya, warna yang apa? Yang belangkon kan lebih tua dan warna baju lebih muda. Atau kemejanya. Oke, kita warnai semua kemejanya sampai selesai. Jangan lupa kalau udah di save, lalu kita cek ulang. Oke, yang tidak diperlukan kita delete, karena kalau Adobe Animate biasanya akan tetap muncul ya, walaupun dia itu udah kita matikan tanda matanya gitu. Nah, ini jadinya paling nggak kita udah dapat. Sehingga berikutnya ini kita coba untuk ekspor menjadi GIF image. GIF image itu yang kita bisa buka di Adobe Explorer, Internet Explorer. Nah, ini kebetulan saya fast forward semua, tapi nanti di bagian belakang itu yang walk cycle ukuran sebenarnya yang masing-masing 3 frame, jadi jalannya lebih pelan. Jadi kita cek hasilnya yang ada GIF, lalu klik kanan dan open with-nya Explorer, ini jadinya. Lalu
Berikutnya kita bikin lagi yang ekspornya menjadi SWF ya. Jangan lupa juga warnanya nggak usah banyak-banyak. Lalu kita ekspor. Nah, itu ada klik di bawah ketutupannya menjadi SWF. Oke, setelah SWF seperti biasa. Nah, sekarang kita mau membuat gambar yang di looping dan kemudian nanti akan diekspor menjadi PNG sequence. Makanya kita select dulu areanya semua. Yang nggak perlu langsung dibuang ya. Kita save dulu, kemudian copy frames yang ada S-nya, frames, lalu paste frames. Jadi ke 24 frame ini kita copy menjadi kayak 6 kali looping atau cycle. Sehingga setelah ini baru kita ekspor menjadi PNG sequence yang ada alpha channel atau pinggirnya bolong. Jadi putihnya itu nanti jadi bolong, supaya di kemudian hari nanti kita gunakan karakter yang sedang berjalan atau walk cycle ini dalam sebuah compositing. Nah, kalau sementara yang bisa kita lihat ada yang GIF animation ataupun SWF, sedangkan yang PNG sequence kita gunakan untuk keperluan compositing. Kalau MOV itu movie atau MP4, ya udah gambar itu jadi film atau video. Tapi karena kita butuhnya menjadi sequence per lembar gitu ya, kita buat dulu folder tempatnya. Jadi misalnya karena kan nanti jumlahnya ada 100 lebih gitu ya, ada misalnya 100 frame. Kalau di depan folder yang lain nanti mengganggu sekali, jadi kita bikin dulu foldernya, baru klik di dalam folder itu dan diberikan nama. Nah, baru setelah itu kita save, pakainya PNG4 gitu ya. PNG4 itu udah ada alpha channelnya. Nah, itu tadi di dalam ini tuh dia lagi berproses. Nah, dia akan keluar semua yang kita perlukan untuk PNG sequence. Nah, demikian pekerjaan kita. Kalau kita mau lihat hasil yang tadi seperti ini jalan 3 frame, jadi 1 detiknya ada 8 frame. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam animasi.